Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya, membaca doa dipimpin sama siapa? Ya, coba Mila ya, dipimpin. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini kita akan belajar tentang, di sini sudah ada nih contohnya. Contoh membuat karangan liburan sekolah yang menarik. Nah, di sini Bapak mau nanya dulu, yang biasanya kalau liburan sekolah itu kalian suka kemana aja sih? Ayo, dari Mila biasanya kalau liburan sekolah kemana? Liburannya? Renang, berenang. Terus kalau kamu kemana? Liburannya? Pantai. Ke pantai. Kamu kemana? Matahari. Ke matahari. Oke. Kalau misalkan liburan sekolah banyak ya tujuannya, ada yang ke rumah nenek atau ke kebun binatang, terus ada juga tadi ke pantai, bisa juga. Kalau misalkan di sini juga nih, di sini jadi kita akan membuat, misalnya kalau liburan sekolah itu ada ini, kita membuat cerita ya. Ya, jadi di sini Bapak akan kasih tahu nih ya. Nah, di sini ada contoh-contoh karangan liburan yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman semua ya, sama adik-adik semua. Di sini tulisnya ada contoh-contohnya, liburan ke rumah saudara, terus liburan ke pantai, terus ada juga liburan ke kebun binatang. Nah, ada juga yang harus diperhatikan saat menulis karangan ini ya. Jadi nggak cuma asal nulis aja, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis karangan. Yang pertama itu, tentukan judul yang sesuai dengan tema. Jadi misalkan gini, kalau kamu mau nulis karangan harus sesuai sama temanya. Misalkan kayak Mila mau ceritanya tentang ke kebun binatang, terus Mila nulisnya pergi ke kebun binatang tapi ujung-ujungnya ke rumah saudara, kan gak nyambung ya kan. Berarti harus sesuai sama tema yang ada. Terus selanjutnya juga sesuaikan cerita dengan tema yang kamu pilih, yang kayak tadi Bapak kasih tahu, tema sama ceritanya harus sesuai. Misalkan mau ke kebun binatang terus kita mau ajak saudara, bisa juga. Jadi tentuin alurnya itu mau ke kebun binatang. Oke? Nah, terus selanjutnya itu membuat karangan yang jelas. Jadi kalau misalkan nulis itu harus jelas ceritanya. Jadi mau kemananya. Jadi misalkan kayak tadi kamu mau kemana, mau ke pantai ya. Ya, cerita harus jelas ke pantai. Misalkan saat liburan saya pergi ke pantai bersama dengan keluarga atau bersama dengan teman-teman. Tuh, jadi harus sesuai, jadi jelas. Kita jadi kalau yang mau baca juga tahu. Nah, selanjutnya itu nih, selalu memperhatikan isi dari karangan. Jadi isinya itu harus sesuai dan tepat. Jadi yang baca juga tahu, nanti kamu juga yang kamu tulis sama teman-teman yang membaca dan mendengarkan juga tahu apa yang kamu ceritakan. Ya, pasti kan biasanya kalau habis bikin cerita, coba dong kita maju ke depan, diceritakan lagi apa yang kalian lakukan selama liburan ini di rumah kan, liburan sekolah. Nah, selanjutnya sini nih, menguasai tema pokok yang ada. Jadi ini masih berkaitan sama dari yang poin ke-1 sampai ini tadi ya. Jadi harus sesuai, jadi harus menguasai dulu. Jadi misalkan kalian mau bikin cerita, kalian harus tahu dulu alur-alurnya, harus tahu apa yang harus diperhatikan. Misalkan polisi juga ada banyak kan, ada karangan narasi, ada karangan persuasi, ya kan, ada juga ada karangan argumentasi kan, ada banyak banget karangan. Jadi di sini mungkin ini aja yang bakal Bapak ajarin dulu. Jadi cerita menulis karangan tentang liburan di rumah ya selama sekolah. Apalagi sekarang ini kan lagi masa pandemi ya. Nah, mungkin kalian bisa menulis cerita tentang liburan di rumah selama masa pandemi, bisa kan? Nah, jadi menulis cerita karangan selama masa pandemi yang ada, ceritanya tuh misalkan kayak membantu ibu di rumah atau melakukan hal-hal yang bisa membanggakan orang tua ya, gitu kan. Nah, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pada pelajaran siang hari ini. Ya, untuk tugas yang bakal dikerjakan di rumah, jangan lupa untuk tugasnya, jadi kalian membuat karangan tentang liburan selama masa pandemi.
ya yang ada. Nanti misalkan itu kalian setelah menulis juga, lalu kalian bisa menceritakannya nanti setelah masuk sekolah. Oke? Ya, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau nanya nggak sebelum ini? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Oh, nggak ada yang mau nanya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya, Bapak syukurin aja ya. Untuk pelajaran pada siang hari ini, jadi menceritakan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis karangan. Ya, menulis karangan selama kalian liburan di rumah. Ya, jadi kan selama masa pandemi ini kalian harus menulis karangan yang ada, juga memperhatikan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Ya, dari 1 sampai 7 hal-halnya itu jangan sampai dilewatkan. Ya, ya mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Ya, berdoa di sama siapa? Ya, dulu ya, Deo. Ya. Ya, terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini. Kalau ada salah, mohon maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.